Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ya Bapa, ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang mendatangkan anugerah berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau lebih lagi, dan Engkau mengurapi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, dan juga hamba-Mu yang terlebih Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan secara spesial Kau turunkan atas hamba-Mu, sehingga yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sukacita melimpah pagi hari ini. Amin. Saya percaya ada pengurapan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Sekalipun dunia tidak karuan, tapi kita percaya dalam Tuhan semuanya beres. Amin. Amin. Tuhan melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita dalam setiap masalah kita. Amin. 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 Walau sana pusing, tetapi kita kan tetap tertawa. Amin. Melimpah sukacita Tuhan. Mari saya undang kembali berdiri bagi Tuhan. Percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi jangan tetap tertawa. Amin. Jangan sungkan sebelah bernyanyi bagi Tuhan, karena sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Ya, amin. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan Amin. Pegang janji pada Tuhan. orang-orang yang dicintainya. Dan Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Mari semuanya bersuka di hadapan Tuhan. Percayakan firman Tuhan, bahwa Dia sanggup mencukupkan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sekali lagi bernyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah
tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan Memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. sekali lagi. Walau Sana pusing, semua orang susah, tetapi kita akan tetap tertawa. Kita akan tetap tertawa. Amin. Haleluya. Adakah di sini yang hatinya tidak ada sukacita? Lambai-lambaikan tangan kalau tidak ada yang sukacita. Semuanya kita sukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab saudara disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Percayalah Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi Amin. kebutuhan kita, bahkan yang tak pernah kita dengar, pikir, bayangkan, Tuhan sanggup sediakan. Amin. Sayang, aku disayang Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Glory. Haleluya. Ya Tuhan. sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Stop, Pak. Tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan, aku disayang Tuhan. Katakan, tidak apa-apa. Aku disayang Tuhan, tahu. Saudara juga disayang Tuhan, saudara disayang Tuhan, kita disayang Tuhan, orang disayang Tuhan, penuh sukacita. Haleluya. Yang disayang, Aku disayang Tuhan. Oh Tuhan, terjadi atas iman kita. Kita disayang Tuhan, kita dipelihara Tuhan, kita dikasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan. Imani, angkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. glory, Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. jemaat saja, sayang disayang. Haleluya. Saudara disayang Tuhan, saya di sini disayang Tuhan, kita semua disayang Tuhan. Jemaat Tuhan, sayang disayang. Tuhan, Kau mendengar keyakinan daripada kami di tempat ini bahwa kami disayang Engkau. Kau angkat kami jadi anak-Mu Tuhan, kami bersyukur. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. sekali lagi sayang. Disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, Puji Tuhan. glory. Glory,
Sekali lagi. Glory, 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 puji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena roh-Mu ada dalam setiap kami untuk memuji dan menari di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu menyertai langkah hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab tangan kuat kanan-Mu Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau terlalu hebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami ingin lebih dalam memuji dan menyembah. Sekalipun kehidupan di sekeliling kami sungguh tidak menyenangkan, namun kami percaya kuat kuasa tangan-Mu ada bagi kami. Sekalipun ombak kehidupan menghempaskan kami, namun kami percaya kami akan ada tetap dalam genggaman. Terima kasih Yesus. Di tengah ombak dan arus kehidupan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak, Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. namun percaya Engkau selalu ada bagi kami. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus, perhatikan Dan kasih dengan kasih
kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan Memperhatikan setiap tetesan, setiap kesesakan kami Tuhan. Kau gantikan dengan nyanyian dan tari-tarian dalam kehidupan kami. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri gereja Tuhan. Yesus perhatikan Nyanyikan dengan segenap hati. kehidupan Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan setiap kita. yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari gereja Tuhan yang menyanyikan di hadapan Tuhan. Yesus perhatikan Tuhan memperhatikan setiap jeritan hati kita, setiap minta pertolongan di hadapannya. Pendengarannya tidak kurang saja untuk mendengar setiap permohonan kita. Amin, amin. Haleluya. Dengan cinta kasih Tuhan yang kasih setia Tuhan. Terima kasih Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari saya undang Ibu Gembala. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Susah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang mengenal hidup kami. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal lebih daripada orang-orang yang di sekitar kami mengenal kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memperhatikan setiap tetes air mata kami. Dan Engkau memberi kekuatan buat kami untuk terus maju berjalan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan yang mendengar dan menyampaikan. Kami percaya ada pesan firman Tuhan yang istimewa yang Tuhan ingin sampaikan secara pribadi kepada kami. Untuk menegur kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami, menasehati kami. Supaya hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, sehat, puji Tuhan ya. Dalam beberapa hari ini, dalam seminggu ini, kita kehilangan beberapa jemaat karena dipanggil Tuhan. Yang pertama adalah Ibu Paat. Kemudian beberapa hari yang lalu Ibu Nandar.
dan juga Ibu Melesiawati dan kemudian Pak Setu, ya. Ya kita berduka karena tidak 1-2 orang tapi 4 orang yang meninggalkan kita, berpisah dengan kita. Ya kita terus berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Jadi pagi ini mungkin Bapak Ibu Saudara bingung sebetulnya ini temanya apa sih, kok bajunya macem-macem, ya. Ini temanya pada pagi ini, tim PAW memberikan tema jadul, ya zaman dulu. Jadi stylenya style zaman dulu. Nggak tahu zaman kapan. Pokoknya dulu aja. Stylenya dulu ya. Kita bisa lihat dari pemain musik, singer, choir. Kita stylenya ikut yang zaman dulu. Nggak tahu waktu Bapak Ibu lahir sudah ada nggak style seperti kita ini. Tapi style boleh zaman dulu. Tetapi pengenalan akan Tuhan, iman terus maju ya. Jangan stuck di zaman dulu aja. Dulu sampai sekarang ya itu. Bagaimana kita mengenal Tuhan ya begitu aja. Nggak ada maju-majunya. Nggak boleh ya. Kita pernah hidup di zaman yang dulu. Tetapi sekarang harus ada kemajuan. Ya. Pengenalan Tuhan harus terus bertambah. Iman terus harus bertumbuh. Ya. Jangan stuck. Jangan berhenti, ya mandek gitu. Dan pada pagi ini tema yang akan saya sampaikan adalah warisan iman. Kalau kita bicara tentang warisan itu biasanya sesuatu yang berharga, ya sesuatu yang berharga yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyang kita untuk diberikan kepada anak cucunya. Bahkan karena warisan pun akhirnya keluarga jadi berantem, jadi berselisih, rebutan. Ya mungkin Bapak Ibu sudah lihat di berita, di TV itu keluarga saling rebutan, ya berantem satu dengan yang lainnya untuk mengklaim bahwa itu adalah harusnya miliknya dia. Wah ini harus hak saya, ini harus punya saya, yang diwariskan oleh saya orang tua saya. Ini saya berhak untuk mendapatkan, saya berhak untuk menerima. Ya biasanya itu sesuatu yang bernilai besar ya. Jadi banyak orang akhirnya dalam keluarga itu pengen dapat bagian yang banyak. Tetapi ada juga memang sebelum orang tua meninggal atau keluarga yang senior meninggal itu sudah dibagi ya. Sudah ada surat warisnya. Jadi si ini kasih siapa, tanahnya kasih siapa, rumahnya kasih siapa ya. Terus mungkin ada emas apa segala macam itu kasih siapa. Jadi ada yang dibagi-bagi begitu. Jadi sebelum meninggal sudah dibagi dulu. Tetapi juga kita lihat di Alkitab ada juga yang sebelum meninggal anaknya minta. Ya orang tuanya masih hidup tapi anaknya sudah minta warisan. Ada ceritanya di Alkitab ya kisahnya. Apa itu? Bapak Ibu Saudara ingat? Kisah si bungsu ya. Si bungsu dan si sulung. Jadi bapaknya ini masih hidup saudara, masih sehat. Anaknya mau uangnya, haknya. Warisannya yang dia harusnya dapat diminta dulu. Tetapi sayang uangnya akhirnya habis buat foya-foya. Sampai dia akhirnya jadi gembel. Terus dia akhirnya pulang ke rumah bapaknya. Ya ada perumpamaan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menjumpai itu. Pada waktu masih hidup orang tuanya, anaknya sudah menuntut dulu. Saya butuh uang, kasih warisannya itu dibagi sekarang saja. Ya padahal sebetulnya warisan itu adalah peninggalan, ya. Peninggalan dari orang tua. Jadi sesuatu yang diwariskan. Ada namanya juga warisan budaya. Ya kalau kita sering dengar mungkin di TV di warisan budaya. Jadi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ada budaya-budaya, mungkin itu tarian, mungkin itu tempat-tempat bersejarah yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Warisan namanya. Ya, tetapi seringkali orang hanya berpikir yang diwariskan itu adalah harta bendanya saja. Atau mungkin utang ya, mungkin Bapak Ibu Saudara saya tidak tahu pernah mengalami itu, wah saya diwariskan utang ternyata. Orangnya sudah tidak ada tapi utangnya ditagihnya sama saya. Wah lumayan menyedihkan sebetulnya begitu ya. Orangnya tidak ada, kita tidak menikmati juga apa yang dia punya tetapi utangnya kita harus menanggung. Ada warisan utang juga. Ya. Jadi
banyak hal bentuk warisan. Tetapi yang kita ingin pelajari, yang sering dilupakan orang adalah warisan iman. Seringkali kita hanya memberikan yang penting nanti anak saya tetap sejahtera setelah saya tidak ada. Anak saya masih bisa dapat menikmati kenyamanan setelah saya tidak ada. Itu memang keinginan orang tua. Semua orang tua pasti berpikir begitu ya. Meskipun saya tidak ada, tetapi keluarga saya pasti harus tetap menikmati kenyamanan. Masih tetap bisa hidup. Masih tetap melanjutkan hidup. Itu keinginan semua orang tua. Tetapi seringkali kita lupa. Apakah hanya harta saja yang kita akan wariskan? Bagaimana dengan warisan rohani? Apakah anak-anak kita, keluarga kita yang nanti kita tinggalkan, tetap bisa melanjutkan iman yang kita sudah punyai pada waktu kita hidup? Kita akan ambil satu cerita dari Timotius, ya. Ada Timotius. Jadi Timotius ini adalah anak didik dari Paulus, ya. Satu hari Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Terus kemudian dia bertemu dengan Timotius ini. Di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 5 kita akan baca. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam hidup dirimu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan juga, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dari tulisan Rasul Paulus ini kita tahu ternyata Timotius itu ibunya namanya siapa? Eunike, neneknya siapa? Lois. Jadi mereka yang mendidik Timotius sejak dari kecil untuk mengenal apa? Mengenal kitab suci. Tetapi kitab suci yang dibaca oleh Timotius bukan Alkitab seperti bentuk kita sekarang, ya. Mereka adalah kitab-kitab nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi seperti perjanjian lama, ya, yang kita baca sekarang di perjanjian lama, ya. Ada kitab Tauratnya Musa dan kemudian kitab nabi-nabi. Kalau kita baca sekarang ada kitab perjanjian lama. Jadi ibunya Eunike ini dan Lois neneknya ini memperkenalkan melalui bacaan kitab suci, melalui didikan, memperkenalkan tentang iman kepada Tuhan. Siapa sih sebetulnya Timotius ini? Jadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Engkau tahu bagaimana kitab suci diajarkan kepadamu pada waktu engkau masih kanak-kanak. Dan inilah yang menjadikan engkau bijaksana sehingga menerima penyelamatan Allah dengan beriman kepada Yesus Kristus. Jadi pada waktu kecil dia menerima pengajaran dari firman Tuhan. Kemudian setelah besar dia berkata, menjadikan engkau bijaksana dan menerima keselamatan. Siapa sih sebetulnya Timotius ini? Timotius itu ibunya orang Yahudi, yang tadi Eunike itu orang Yahudi. Jadi dia percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu ada pengajaran tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, ibunya Timotius Eunike ini percaya kepada Yesus. Jadi tidak hanya dia belajar, mengenal kitab-kitab pada nabi-nabi, dia juga menerima keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kemudian dia punya nenek namanya Lois ini, juga orang nenek dari ibu dari Eunike. Dan kemudian ayahnya ini bukan orang Yahudi, ayahnya orang Yunani. Tidak banyak diceritakan tentang ayahnya. Jadi yang mengajar itu kemungkinan besar ayahnya ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Terus kemudian dia itu tinggal di Listra. Dan kemudian pada waktu Paulus datang ke Listra, dia bertemulah dengan Timotius dan keluarganya ini. Dan kemudian di ayat yang kedua dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2 bisa dibaca, Timotius ini dikenal orang yang baik, anak yang baik. Pada waktu Paulus bertemu dengan Timotius, dia masih muda, masih remaja. Ya, jadi orang-orang sekitar itu banyak mengenal Timotius sebagai orang yang baik. Jadi dia punya reputasi yang baik sebagai anak yang baik. Jadi namanya Timotius itu berarti menghormati atau memuliakan Allah. Jadi karena nenek dan
ibunya mendidik dia mengenal akan Tuhan, dia mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kemudian Paulus tertarik untuk mengajak dia ikut dalam pelayanannya, melihat imannya, melihat kepribadiannya. Paulus mengajak dia untuk ikut di dalam pelayanannya. Pelayanan Paulus itu tidak hanya di satu tempat, tetapi berpindah-pindah tempat. Jadi dia menginjak tempat ke tempat yang lain. Dan itu juga disertai ada Silas, kemudian pernah ada juga Barnabas, kemudian juga pernah ada Yohanes atau disebut Markus, dan kemudian juga Timotius ini. Jadi Paulus mengajak Timotius untuk bergabung. Jadi sejak remaja dia mengikut pelayanan Paulus. Diperkirakan waktu itu umurnya 15 tahun. Pada waktu dia mulai ikut Paulus melayani. Jadi masih remaja. Dan kemudian pada saat Timotius ini mendapat surat dari Paulus, yaitu surat yang pertama Timotius, itu umurnya sekitar 33 tahun. Jadi Timotius sudah mulai pengalaman untuk melayani. Dan pada saat itu Timotius, pada saat dia mendapatkan surat 1 Timotius, dia sudah menggembalakan di Efesus. Ya, jadi Paulus menyerahkan kepada Timotius ini penggembalaan. Jadi Paulus yang merintis di beberapa tempat, kemudian salah satu tempat yang dirintis itu diserahkan kepada Timotius. Dia mengatakan tentang Timotius ini adalah rekan sekerja yang sehati dan setia. Meskipun orang tahu Timotius adalah anak didik Paulus, yang dididik oleh Paulus. Dari mulai remaja, tidak tahu bagaimana melayani sampai akhirnya dia bisa menggembalakan tempat perintisan yang Paulus dirikan. Kemudian dia juga ikut Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum dia menggembalakan. Jadi tempat-tempat pelayanannya yang pernah didatangi oleh Timotius adalah Athena, Kolose, Tesalonika, Efesus, Berea, dan ada beberapa di tempat-tempat yang lain. Jadi sejak remajanya dia sudah ikut melayani dengan banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Paulus. Tetapi dia punya modal. Seperti tadi dikatakan, modalnya apa? Modalnya yang didikan dan ajarannya ibu dan neneknya itu. Yang membuat dia akhirnya bisa bertahan untuk melayani. Tidak mudah saudara. Di usianya yang masih muda dengan tantangan yang begitu berat di dalam pelayanan tidak mudah. Karena pada waktu itu Injil tentang keselamatan Yesus itu tidak semua orang mau terima. Seperti kita tahu banyak rasul-rasul akhirnya dianiaya, dimasukkan penjara, disiksa karena nama Yesus. Karena mereka memberitakan Injil. Jadi untuk anak remaja seusia Timotius ini ikut pelayanan bersama Paulus itu tidak mudah. Bahkan seperti kita tahu Paulus itu berkata, aku disesah, aku dianiaya. Sampai berapa kali kita bisa baca. Berkali-kali sampai dia masuk penjara juga. Jadi kenapa bisa Timotius bertahan dengan menghadapi keadaan tantangan yang sulit di dalam pelayanan itu? Karena sejak dari kecil ada ibu dan neneknya yang mengajar dia, yang memperkenalkan tentang Tuhan. Di samping tantangan yang harus dihadapi dari orang-orang yang menentang Yesus, ada juga ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam lingkup komunitasnya, tempat penginjilan di mana Timotius ini menggembalakan. Jadi ada ajaran-ajaran dari luar yang berbeda dengan ajaran Yesus. Yang masuk di antara jemaat-jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Jadi tidak mudah ya menghadapi dengan usia yang muda, dia harus menghadapi tantangan yang begitu banyak. Tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan namanya disebutkan juga oleh Paulus di Alkitab disebutkan 24 kali. Bagaimana dia sangat diberkati, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dan kemudian di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 itu pesan Paulus kepada Timotius. Timotius, engkau masih muda, tetapi jangan biarkan siapapun menganggapmu tidak berarti apapun. Sebaliknya, engkau harus menjadi contoh bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Apa yang engkau katakan dan lakukan. Bagaimana engkau mengasihi orang lain. Bagaimana engkau percaya kepada Tuhan. Bagaimana engkau hidup dengan tidak berbuat dosa. Semua itu harus menjadi contoh bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nanti saya akan datang. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Jadi meskipun kamu ini masih muda, kamu harus jadi teladan. Dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam perkataan, dalam perbuatan.
Karena dia bertemu dengan banyak orang. Dia harus menyampaikan tentang firman Tuhan. Jadi jadilah teladan. Bagaimana engkau hidup yang benar, yang tidak berdosa. Kamu harus tahu, kamu sudah dididik firman Tuhan. Kamu sudah membaca kitab suci sejak kamu kecil. Jadi biarlah apa yang sudah kamu pelajari itu, kamu bisa lakukan, bisa praktekkan pada saat kamu melayani. Itu pesan dari Paulus. Jadi kalau kita, mungkin di antara kita banyak mungkin yang mengenal Tuhan, juga mungkin seperti Timotius, ya. Karena ada orang tua yang memperkenalkan kita. Ada mungkin nenek yang memperkenalkan kita. Ada keluarga-keluarga yang senior yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Tetapi memang cara kita mengenal Tuhan berbagai macam, ya. Ada banyak perbedaan. Ada memang kita dari keluarga yang sebelumnya sudah mengenal Tuhan. Tetapi perlu dibedakan antara mengenal Tuhan karena diajar oleh keluarga atau mendapat warisan agama, ya, mendapat warisan agama. Banyak orang berbilang gini, saya ini sudah jadi Kristen sejak dulu, nenek saya, kakek saya, engkong saya, mak saya dulu sudah Kristen. Jadi sekarang saya jadi orang Kristen. Jadi hanya karena nenek kakeknya orang Kristen, jadi sekarang saya Kristen. Apakah kita mengenal Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Eunike, oleh Louis ini kepada Timotius, itu bukan hanya mewariskan agama. Bukan hanya mewariskan agama Kristen, agama Nasrani, bukan hanya itu. Tetapi mewariskan iman, itu yang penting. Ya, kalau mewariskan agama itu kita cantumkan di KK. Ya. Di KK kita cantumkan agama siapa? Oh, agama Kristen, mamanya Kristen, anaknya Kristen, semua Kristen. Ya, karena kita orang tua Kristen. Jadi anak-anak otomatis ikut Kristen. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Warisan yang kita berikan kepada anak cucu kita nantinya bukan hanya warisan agama, tetapi warisan iman. Seperti Timotius ini mendapatkan warisan, tetapi bukan hanya warisan agama, warisan keimanan, pengenalan akan Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa memberikan warisan iman itu kepada keluarga kita atau anak cucu kita. Kita dulunya dikenalkan oleh orang tua kita. Tetapi bagaimana sekarang kita? Apakah kita juga melakukan yang sama kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita? Kita akan meninggalkan warisan iman kepada mereka? Atau kemudian kita berkata terserahlah mereka mau ikut sopo, ya, mau ke sana ke kiri boleh terserah. Lalu bagaimana dengan warisan iman yang kita punyai? Apakah keselamatan itu hanya untuk kita saja? Apakah kasih Tuhan yang kita sudah alami ini hanya untuk kita saja? Apakah kebaikan Tuhan yang kita alami hanya untuk kita saja? Bagaimana dengan keluarga kita, anak-anak kita? Apa yang kita bisa berikan supaya mereka nanti kelak pada waktu kita tidak ada, mereka tetap bisa punya pegangan. Mereka tetap bisa punya satu sandaran, tempat dia mengandalkan. Karena kita tahu di dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Bahkan manusia pun sebagus sehebat apa, tidak bisa kita andalkan. Seberapa banyak kita bisa meninggalkan warisan harta. Tetapi lama-lama akan habis juga. Pada saat mereka ada di dalam badai, ada saat mereka ada di dalam pergumulan berat. Apa yang mereka harus lakukan? Apakah mereka tahu kepada siapa mereka cari pertolongan? Kepada siapa mereka cari kekuatan? Apakah mereka akan tahu? Pada waktu kita sekarang hidup, mungkin kita bisa mengajak mereka berdoa. Mungkin kita bisa mengajak, ayo kita berdoa, ayo baca Alkitab, ayo kita berpuasa. Tetapi pada saat nanti kita semua tidak ada, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah mereka bisa datang kepada Tuhan? Apakah mereka bisa ingat? Mereka harus cari Tuhan. Mereka harus diselamatkan. Apakah kita sudah melakukan itu untuk keluarga kita? Bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan warisan itu? Yang pertama adalah orang tua harus percaya dan hidup di dalam Tuhan terlebih dulu. Kalau namanya warisan berarti kita punya dan apa yang kita punya itu kita kasih. Kita bagi nanti kepada anak cucu kita. Benar? Nah kalau kita sendiri tidak punya harta, apa yang diwariskan hartanya? Kan tidak ada. Jadi kita harus punya dulu. Orang bekerja, bercari lelah siang malam supaya punya harta. Supaya nanti yang nanti anak cucu kita punya bekal.
Ya, bahkan kadang-kadang ada orang tua itu yang makan sangat sederhana supaya uangnya bisa ditabung untuk anak cucunya nanti. Gitu, saking sayangnya, saudara ya. Jadi dia sekarang hidupnya sangat sederhana supaya dia bisa menabung, punya tabungan untuk anak-anaknya kalau dia sudah tidak ada. Dan tapi kalau misalnya kita mau mewariskan warisan rohani, warisan iman, apa yang kita bisa wariskan kalau kita sendiri tidak mengenal Tuhan? Apa yang kita bisa berikan kepada keluarga kita kalau kita sendiri aja tidak pernah mengerti firman Tuhan, tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan. Apa yang kita wariskan? Yang pertama adalah kita harus terlebih dulu mempunyai bekal. Kemudian kita bisa memberikannya kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Kita sendiri, mulai dari kita orang tua. Kita mulai mengenal Tuhan. Mulai bertumbuh di dalam iman. Mulai punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa membaginya kepada anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi Eunike dan Louis mengajarkan kepada Timotius. Memperkenalkan dia kepada Tuhan melalui kitab suci. Melalui firman Tuhan. Melalui ajaran setiap hari. Melalui nasihat-nasihat. Tetapi terlebih dulu kita harus punya bekal. Sehingga kita bisa menyampaikannya itu kepada keluarga kita. Kepada anak-anak kita. Di dalam Kolose 1 ayat 6. Saya tuliskan begini. Kabar dari Allah itu tersebar ke seluruh dunia. Dan hidup orang terus diberkati oleh kabar itu. Sama seperti hidupmu diberkati sejak saat kalian mendengar tentang rahmat Allah dan benar-benar menghayatinya. Jadi yang biasa kita belajar dari firman Tuhan itu begini. Tuhan mengasihi kita. Kemudian kita membagikannya kepada orang-orang. Kita mendapatkan keselamatan. Kemudian kita membaginya itu, cerita itu membaginya tentang kesaksian hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita bagi berita keselamatan itu kepada orang-orang. Demikian juga kita, kalau kita orang tua, kita diselamatkan, kita juga membaginya itu. Injil keselamatan itu kepada orang-orang, terutama keluarga kita, yang tinggal bersama dengan kita. Atau orang tua kita. Atau mungkin keluarga-keluarga yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita dulu harus menerima. Bagaimana kita bisa membaginya kalau kita sendiri tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Apa yang kita bisa bagikan? Kita harus meyakin. Kita sendiri secara iman harus yakin kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Iman kita harus teguh beriman kepada Tuhan. Kalau kita sendiri ragu-ragu, apa iya ya, aku ki selamat, apa iya aku ki besok mlebu surga. Nah kalau kita sendiri ragu-ragu bagaimana kita bisa mengajak anak cucu kita, keluarga kita. Kita harus yakin dulu, punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kemudian kita bisa bercerita itu kepada anak cucu kita. Dan yang kedua, orang tua harus melakukan firman Tuhan terlebih dulu. Dia mengaplikasikan firman Tuhan itu kepada anak cucunya. Di dalam kehidupan sehari-hari. Di antara keluarganya. Kadang-kadang itu orang tua begini, wes sono ke gereja ya, aja lali ning gereja, aja lali sekolah minggu. Tetapi dia sendiri tidak mau ke gereja. Ojo lali, kowe membaca Alkitab, ojo lali berdoa. Tetapi dia sendiri tidak berdoa. Yang pertama harus dilakukan adalah kita sebagai orang tua yang ingin mewariskan iman itu, kita harus mempraktekkan lebih dulu. Mengaplikasikan firman Tuhan yang kita tahu, yang kita dengar, kita mempraktekkan itu dalam hidup kita. Sehingga itu bisa menjadi pengaruh yang bagus, dampak yang bagus buat keluarga kita, buat anak cucu kita. Di dalam Titus pasal 2 ayat 7 dikatakan begini. Dan engkau sendiri harus menjadi teladan bagi mereka dalam segala perbuatan yang baik. Hendaklah segala sesuatu yang kau lakukan mencerminkan kasihmu akan kebenaran. Dan menyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh dalam hal itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita jadi contoh dulu. Dalam hal apa? Dalam hal iman. Kita praktekkan dulu firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama yang kita bisa belajar adalah dari Ibu Hana. Bagaimana dia bisa memegang teguh apa yang dia sudah nasarkan. Tidak mudah. Ya. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Jadi pada waktu itu Hana itu ibu dari Samuel itu belum punya anak.
Ya, pada waktu itu kalau enggak punya anak itu jadi aib. Jadi satu hari dia datang ke rumah Tuhan, dia menangis, dia mohon kepada Tuhan. Dan dia punya janji, ya. Kemudian bernasarlah ia kepada katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dia tidak punya anak. Kemudian dia berdoa minta kepada Tuhan dan kemudian dia bernasar. Dia berjanji, Tuhan kalau Tuhan memberi aku anak, akan aku serahkan anakku ini kepada Tuhan. Pada waktu itu dia belum punya anak. Aku serahkan anak. Kemudian Tuhan memberkati dia dengan seorang anak, yaitu Samuel. Ya, jadi pada waktu dia mendapatkan Samuel, dia belum mendapatkan anak-anak yang lain. Jadi pada waktu Samuel itu benar lahir, dia menepati janjinya. Ya, dia menepati janjinya dan dia bawa Samuel ke rumah Tuhan untuk tinggal bersama dengan Nabi Eli, Imam Eli. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini. Lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu, Samuel itu ya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Jadi Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Seringkali kita lupa kalau kita sudah pernah ngomong, minta sama Tuhan, kemudian Tuhan memberikan itu, seringkali kita lupa. Kita lupa kenapa itu penting sekali. Untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, yang pertama kita harus memegang janji Tuhan dan melakukan apa yang kita janjikan juga. Allah sudah menepati janjinya, tapi kita seringkali lupa menepati janji kita kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menolong kita, Tuhan menepati janjinya, jangan lupa kita harus juga menepati janji kita kepada Tuhan. Dan itu jadi teladan buat anggota keluarga kita, terutama anak-anak. Dia bisa melihat bagaimana orang tuanya itu benar-benar taat kepada Tuhan. Memegang janjinya, komitmennya di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi. Tidak mudah menyerahkan anak itu kepada Samuel kepada Tuhan. Karena mereka hidupnya akan terpisah. Samuel akan hidup bersama dengan Imam Eli di bait suci. Dia tidak lagi bersama dengan ibunya pada waktu dia diserahkan. Tetapi tetap Hana memegang teguh janjinya. Apa yang sudah janjikan kepada Tuhan. Dan kedua kita belajar dari Abraham. Menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Kenapa kita harus belajar ini untuk mempraktekkan ini? Karena kalau kita mau membagikan warisan iman kepada keturunan kita, kita juga harus belajar menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga keluarga kita, anak cucu kita bisa lihat. Kita bisa belajar dari Abraham. Seperti kita tahu ceritanya yang sangat kita kenal ya. Dia mempersembahkan Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 2. Tuhan minta dia untuk mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Dipersembahkan. Dan setelah dipersembahkan, tidak ada lagi, dia tidak punya anak lagi. Nunggu satu aja nunggunya lama. Apalagi nanti anak kedua. Aduh, kapan lagi nunggunya? Ya, lama. Jadi anak yang dilahirkan oleh Sarah. Suruh persembahkan. Apakah Abraham tidak mengasihi anaknya? Abraham mengasihi pasti. Sangat mengasihi Ishak. Antara mengasihi anaknya dan mengasihi Tuhan. Itu dilema yang berat. Di satu sisi dia juga ingin mentaati Allah. Tetapi di satu sisi dia juga mengasihi anaknya. Seringkali anak itu bisa jadi dilema juga dalam hidup kita. Ya, wah saudara rasanya pengen mau dekat sama Tuhan. Saudara pengen mau rajin ke gereja. Tetapi seringkali apa? Wah anaknya pengen ini, pengen itu, pengen. Sehingga saudara kemudian berkata, aku tidak bisa ke gereja, repot sama anakku. Ya. Wah repot sama cucuku. Wah repot cucuku ngajak ke sana ke sini. Anakku pengen ke sana ke sini, pengen ini, pengen itu. Seringkali akhirnya
kita melupakan kasih kita kepada Tuhan. Meskipun Abraham sangat mengasihi Ishak, tetapi dia memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Itu satu teladan iman yang luar biasa, terutama buat keluarganya. Seringkali anak itu bisa menjadi anugerah yang besar buat hidup kita. Tetapi seringkali juga anak itu akhirnya menjadi ganjalan kita untuk maju di dalam Tuhan. Ada banyak hal. Ketika anak itu besar, anak itu membawa kita bisa jauh dari Tuhan. Anak itu bisa membawa kita akhirnya tidak lagi tekun beribadah. Tetapi yang kita bisa lihat dari Abraham ini, meskipun dia mengasihi anaknya, dia tetap memilih untuk taat, menunjukkan ketaatannya di depan anaknya, di depan Ishak. Bagaimana hidupnya harus lebih taat kepada Tuhan. Meskipun itu rasanya berat, rasanya sakit. Ya. Dan yang ketiga, yang kita orang tua yang akan membagi warisan iman kepada anak, yang kita lakukan adalah bersama-sama dengan anggota keluarga, terlibat di dalam kegiatan rohani. Jangan ditinggal di rumah. Wes gak apa-apa di rumah, repot ya. Nanti wes di rumah saja. Biar saya saja yang ke gereja. Biar saja saya saja yang berdoa. Repot nanti diajak berdoa enggak mau. Wah, repot nanti dia rame, dia ini dan segala macam banyak alasan. Memang Saudara, tidak mudah membawa anak-anak ke gereja. Tetapi kita bisa melihat dari kisah Tuhan Yesus ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 22. Ketika hari-hari pencucian sesuai hukum Musa telah usai, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi pada waktu ada tradisi mereka di dalam bangsa Yahudi adalah membawa anak-anak kepada imam, ya, atau mungkin kalau di bait suci ada yang imam yang mengurus di bait suci. Ya. Jadi dia membawa untuk apa? Untuk didoakan. Jadi mereka membawa anak-anak. Bahkan pada waktu itu Maria dan Yusuf membawa Yesus pada waktu Yesus masih bayi. Untuk didoakan. Jadi sejak kecil Yesus sudah dibawa oleh orang tuanya ke bait suci. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 dikatakan setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke sana sesuai kebiasaan hari raya itu. Jadi Maria dan Yusuf tidak pergi sendirian. Dia juga membawa Yesus bersama dengan mereka. Jadi mereka pergi bersama-sama dengan keluarga. Tidak hanya orang tua tetapi anak-anaknya juga. Ada kegiatan-kegiatan rohani yang bisa dilakukan bersama-sama. Tidak hanya ke gereja, di rumah pun juga ada doa bersama. Bersama-sama dengan keluarga, saling mendoakan. Anak-anak dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ada pembacaan kitab suci bersama, ada pembacaan firman Tuhan bersama, ada doa bersama, ada ke gereja bersama. Sehingga anak-anak itu tahu bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Yesus, ada tanggung jawab untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Jadi tidak hanya orang tua. Kalau orang tuanya yang pergi kemudian hanya berpikir, oh ternyata ke gereja itu hanya untuk orang tua. Oh ternyata berdoa itu hanya untuk orang tua saja. Oh ternyata membaca Alkitab itu hanya untuk orang tua saja. Lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh anak-anak? Tidak ada. Jadi jangan lupa untuk melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Jadi bersama-sama, melakukan bersama-sama. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan begini, di ayat yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat yang dikatakan Yosua ya. Dia tidak berkata hanya, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak.
aku dan seisi rumahku. Jadi Yosua membawa keluarganya juga datang kepada Tuhan untuk beribadah. Memutuskan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak berkata, aku tetap datang. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ada di sini di tempat ini, bagaimana dengan keluarga kita? Ada di mana mereka pada hari ini? Billy Graham berkata begini, warisan terbesar yang seorang dapat berikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya bukan uang atau materi lain yang dikumpulkan dalam hidup seseorang, tetapi lebih baik adalah sebuah warisan karakter dan iman. Ada warisan iman dan warisan karakter. Karakter Kristus. Karena kalau kita mengaplikasikan, kita mempraktekkan firman Tuhan itu, dan karakter Kristus bisa bertumbuh di dalam kita. Kalau kita lihat hidupnya Billy Graham, jadi Billy Graham itu sudah meninggal, saudara. Dia waktu meninggalnya hampir umur 100 tahun, ya hampir umur 100 tahun. Jadi sudah sangat tua. Dia hamba Tuhan yang sangat terkenal dari Amerika. Dia mengadakan kebangunan rohani, ya, dan acaranya disaksikan oleh jutaan orang. Dia kemudian juga diundang oleh presiden-presiden yang menjabat. Kemudian dia juga mendapat penghormatan khusus, gelar khusus dari Ratu Elizabeth. Dia juga punya banyak pelayanan-pelayanan, ya, di seluruh dunia. Dia tentang penginjilan, tentang keselamatan. Tetapi awal kehidupan Billy Graham ini menjadi hamba Tuhan ketika umur 16 tahun. Ya, waktu dia umur 16 tahun dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Tetapi apa yang mendasari dia punya modal untuk dia memutuskan, bisa yakin dia memutuskan hidupnya kepada Tuhan. Orang tuanya adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Jadi papa mamanya Billy Graham ini sejak mereka muda juga, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian mereka menikah, mereka mendidik Billy Graham ini juga untuk takut akan Tuhan. Jadi pada waktu usia yang sangat muda, Billy Graham ini sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa. Di seluruh penjuru dia terkenal. Di dunia ini dia sangat terkenal sekali. Ya, jadi tidak hanya orang biasa yang mengundang dia. Ya, presiden pun juga beberapa periode presiden berganti presiden juga sangat menghormati Billy Graham. Dan pada waktu Billy Graham menjadi seorang ayah, dia punya anak-anak. Dia juga mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Dan kemudian anak-anaknya juga melayani bersama dengan dia. Dan kemudian tidak hanya anaknya saja, cucunya kemudian ada yang juga melayani Tuhan. Yaitu ada salah satu cucunya juga menjabat sebagai senior pastor, ya, menjadi gembala sidang. Jadi dari mulai orang tua Billy Graham, kemudian Billy Graham, kemudian anak-anaknya, kemudian cucunya yang mewarisi warisan iman itu. Jadi dari mulai orang tua ke anak-anak. Ada warisan iman yang diberikan. Anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Anak-anak itu mengenal Tuhan. Dan terlebih lagi, ketika kita semua mungkin tidak ada di sini, orang tua tidak ada di dunia ini lagi. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita yakin mereka tetap ada mengikut Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bisa hidup sesuai firman Tuhan? Nah, itu yang harus kita doakan dan kemudian kita praktekkan dalam hidup kita sehingga keluarga kita, anak cucu kita lihat gitu, bagaimana kehidupan kita. Dan itu menjadi bekal mereka pada waktu mereka nanti mandiri, pada waktu mereka hidup sendiri, pada waktu mungkin tidak ada siapa-siapa orang yang ada di sekitar, tidak ada keluarga yang melihat dia, tidak ada keluarga yang mendukung dia, menopang dia hidup sendiri. Apa yang dia akan lakukan ketika dia ada di dalam kesusahan? Apa yang dia akan lakukan ketika ada di dalam kesulitan? Karena kita tidak bisa selamanya bersama dengan mereka. Jadi mari kita doakan keluarga kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini,
Apakah kita sudah mempersiapkan warisan iman itu kepada keluarga kita? Apakah kita sudah mempersiapkan sejak dini sebagai bekal untuk keluarga kita, sebagai dasar untuk terus mereka maju di dalam Tuhan. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin mereka bukan dipakai Tuhan dalam sebagai hamba Tuhan, tetapi di bidang-bidang yang lain. Sebagai orang yang mempunyai dedikasi dalam pekerjaan, tetapi juga dedikasi di dalam iman. Mari kita tundukkan kepala. Apakah kita sudah memperkenalkan Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, yang kasih-Nya itu luar biasa buat kita? Apakah anak cucu kita, keluarga kita juga sudah mengalami hal yang sama? Kalau kita mengasihi mereka, kita juga pasti ingin mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita, bahkan lebih lagi. Mereka melakukan lebih daripada apa yang kita bisa lakukan saat ini. Apa yang kita bisa wariskan kepada keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi bekal buat mereka untuk masa depan mereka dalam hal iman, dalam hal rohani? Mari kita melihat hidup kita. Puji Tuhan jika Bapak Ibu Saudara sudah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara, kepada keluarga Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu tidak membuat kita berhenti berdoa buat mereka. Karena tantangan di depan itu banyak. Tantangan yang bisa menggoyahkan iman itu banyak. Karena kehidupan ini, firman Tuhan berkata, hari itu semakin jahat. Hari-hari semakin jahat. Orang akan mencintai dirinya sendiri, firman Tuhan katakan. Dan kita terus berdoa buat keluarga kita, anak cucu kita, supaya apapun yang akan menarik dia jauh dari Tuhan, mereka tetap punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sesulit apapun keadaan mereka hadapi. Tetapi jangan lupa, mulai dari diri kita dulu. Memberikan keteladanan iman kepada mereka. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari doakan keluarga Bapak Ibu Saudara. Mari bawa keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Tidak mudah untuk terus bertahan di dalam iman. Apalagi keadaan dunia saat ini semakin sulit. Tetapi doa kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan, biar terus berharap, berdoa. Apapun yang terjadi, keluarga kita, anggota keluarga kita tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita doakan pada pagi ini keluarga kita. Mungkin dia tidak ada di tempat ini pada pagi ini. Mungkin dia tinggal jauh dari kita. Dia tidak tinggal bersama dengan kita. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan melindungi dia. Dimanapun dia berada, dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap ingat beribadah kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Doakan keluarga Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini ada masalah-masalah di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, yang saudara Bapak Ibu Saudara digumulkan. Ada perselisihan satu dengan yang lainnya. Ada ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Ada pertengkaran di dalam anggota keluarga kita. Tidak ada kasih dalam anggota keluarga kita. Tidak ada kasih dalam keluarga kita. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Saat ini kita ada di rumah Tuhan. Kita menghadap tahta hadirat Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita sebagai orang tua. Apakah kita pernah mendoakan keluarga kita? Apakah kita pernah berdoa buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita? Sebagai orang tua, apakah kita punya pengharapan, punya kerinduan anggota keluarga kita diselamatkan? Mari kita mengkoreksi hidup kita. Sebagai orang tua kita mungkin belum memberikan teladan iman buat keluarga kita. Kita belum sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga keluarga kita, anak cucu kita tahu bahwa kita bukan orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan. Tetapi setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita buat janji kita di hadapan Tuhan. Kita mengubah hidup kita. Untuk lebih taat kepada Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena itu yang kita bisa berikan. Teladan iman, warisan iman yang kita bisa berikan. Sehingga keluarga kita bisa juga memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Mari angkat suaramu berdoa buat keluargamu.
Mari angkat suaramu, berdoalah buat keluargamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak, buat cucu-cucu, buat menantu-menantu, buat kakak, adik, saudara. Terima kasih Tuhan buat keberadaan mereka di dalam kami. Kami tahu tidak ada yang kebetulan Tuhan. Engkau menempatkan kami dalam keluarga kami. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Engkau memberikan saudara-saudara kepada kami. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Engkau menghadirkan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu Tuhan untuk merawat mendidik anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami. Kami berdoa Tuhan buat keselamatan anggota keluarga kami Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang orang dewasa. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan. Mungkin keluarga kami tidak ada bersama dengan kami hari ini. Mereka tinggal jauh dari kami. Kami berdoa Tuhan, dimanapun keluarga kami ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu keluarga kami mengenal Engkau. Kami rindu keluarga kami hidup takut akan Engkau. Kami rindu keluarga kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami, buat anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka, supaya sejak mereka usia muda, mereka mengenal Yesus. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Mereka hidup juga takut akan Engkau. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa jika ada di antara kami Tuhan, dalam keluarga-keluarga kami ada perselisihan, ada pertengkaran, ada ketidakcocokan satu dengan yang lain Tuhan, yang menyebabkan masalah di dalam keluarga kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memulihkan keluarga kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi keluarga kami. Apapun Tuhan yang mereka sudah lakukan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya aliran kasih-Mu ada dalam hati kami. Sehingga dalam keluarga kami bisa membagikan kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemulihan keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa supaya dalam keluarga kami ada kasih satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga kami ada saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga kami ada saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan ada mengikat alam anggota keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang sedang ada masalah, pergumulan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau campur tangan. Engkau bekerja Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa. Untuk menolong keluarga-keluarga. Untuk menolong masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga-keluarga itu. Kami berdoa Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau menolong. Engkau campur tangan Tuhan. Memberikan solusi-solusi, jalan terbaik Tuhan. Engkau membuka pintu-pintu Tuhan. Supaya masalah-masalah yang dihadapi bisa diselesaikan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ketika kami ada datang kepada Tuhan. Ketika kami bersama-sama bersehati, bersekutu, menyembah Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi buat keluarga kami. Kesembuhan terjadi dalam keluarga kami. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kami mendapatkan jalan keluar. Keluarga kami melimpah dengan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk membawa anggota keluarga kami kepadamu. Pakai kami untuk terus berdoa buat keluarga kami. Pakai kami Tuhan untuk terus bisa mengajak, mengajar, memberikan teladan buat anggota keluarga kami. Takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi ini. Tuhan melawat dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami berdoa buat Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan pada pagi ini. Baik itu di tempat ini, di mimbar ini, maupun yang ada di luar. Sebagai asyar, parkir, dan penjemputan. Kami semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Biarlah Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan bagi pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang sudah bersama-sama kami beribadah pagi ini Tuhan. Kami percaya
kami pagi ini dikuatkan, kami diingatkan kembali. Sehingga pada waktu kami pulang, kami bisa menjadi teladan. Kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami ada. Roh Kudus terus mengingatkan kami. Supaya kami hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa akan kami alami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kukuduskan persembahan kami, persepuluhan kami. Kami berikan dengan sukacita kepadamu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami kepadamu. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberikan mujizat-Mu. Tuhan sudah menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami berikan ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau memberikan kecukupan dalam hidup kami. Kau memberikan kelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah kami. Kami pulang dengan hati yang penuh syukur kepadamu. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal. Pertolongan dan kebaikan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang melimpah. Kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami akan nikmati setiap hari, setiap waktu. Sepanjang umur hidup kami. Kebesaran dan kemurahan-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita pulang. Shalom Jemaat Air Hidup, puji syukur kita dapat bertemu di minggu luar biasa ini. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSJA Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Dan berikut warta Air Hidup sepekan. Mari bergabung bersama kami dalam kegiatan doa sepekan Air Hidup. Doa pagi setiap hari Selasa hingga hari Sabtu dimulai pukul 5 pagi di Main Hall Gereja. Doa Pondok Daud setiap hari Rabu dimulai pukul 8 pagi sampai 2 siang. Dilanjutkan pukul 6 sore sampai 8 malam. Untuk sementara, doa Pondok Daud dilakukan di ruang Ebenezer lantai 2. Sedangkan doa bersama setiap hari Jumat pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Pada hari Rabu 13 September akan ada pertemuan kelima kelas SMK dimulai pukul 6:30 malam di Main Hall Gereja lantai 1. Untuk bulan September, ibadah UMAS akan diadakan pada Kamis terakhir tanggal 29 September dimulai pukul 5 sore di Main Hall Gereja. Ibadah kaum wanita bulan ini akan diadakan pada Kamis 15 September dalam bentuk seminar kecantikan dengan tema Enhancing Beauty in You, meningkatkan kecantikan dalam diri, yang akan dilayani oleh Dr. Alicia Yolandra pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Pada Sabtu 17 September 2022 akan ada seminar misi dengan tema Penginjilan di Era New Normal, yang akan dilayani oleh Pendeta Gatot Budiono, dimulai pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Segera daftarkan diri Anda pada link yang dibagikan ke grup WhatsApp atau yang terdapat di warta minggu ini, atau juga dapat menghubungi Pendeta Intan. Mari kita terus terhubung satu dengan yang lain melalui KKA. Kita dapat saling mendukung, saling mendoakan, dan bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Jadwal KKA dapat dilihat di warta gereja minggu ini. Bagi jemaat yang belum tergabung di dalam KKA, dapat menghubungi call center gereja untuk mengetahui info KKA lebih lanjut. Sekian warta sepekan Air Hidup minggu ini.
Tetaplah menjadi kuat dan hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya menyapa dulu ada Ibu Nita Yulianti yang baru pertama kali hadir. Ibu Nita dari Jalan Sawo. Di mana duduknya Ibu Nita? Oh ya, terima kasih atas kedatangannya Ibu Nita. Tuhan memberkati. Di depan sini Ibu. Ya, Tuhan memberkati Bu. Bisa hadir kembali nanti minggu yang akan datang. Kami senang Ibu bisa hadir. Dalam minggu ini ada beberapa kegiatan yang terutama hari Kamis ada seminar kecantikan. Kalau Bapak Ibu Saudara hadir, para wanita jam 6 sore di gereja. Dan hari Sabtu kita ada seminar penginjilan. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin yang rindu dipakai Tuhan untuk bisa memenangkan teman, saudara, keluarga, bisa membawa mereka kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar memperlengkapi diri. Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Karena sekarang situasinya berbeda. Ya, tidak seperti dulu. Makanya ada new normal. Jadi gimana kalau sekarang itu kita bersaksi bagaimana keadaannya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Saya pengen bawa keluarga saya kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Nah, kita diperlengkapi pada hari Sabtu nanti. Ya, jam 6 sore Bapak Gadut Budiono dari Malang akan hadir, akan membawakan seminar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin datang bisa mendaftar ke Pendeta Intan setelah ibadah ini selesai, atau menghubungi sekretariat gereja, atau bisa mendaftar lewat online ya Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah ibadah ini mohon bisa mendaftar di belakang di Pendeta Intan atau melalui KKA. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin datang tetapi mungkin tidak bertemu dengan Pendeta Intan bisa melalui ketua KKA atau ketua wilayah ya, atau menghubungi nomor call center gereja. Dan hari Minggunya Pak Gadut Budiono akan berkhotbah pada ibadah pagi dan sore minggu yang akan datang. Jangan lupa ikut berdoa pagi, doa Pondok Daud, dan doa Jumat. Mari kita berdiri bersama. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan pencipta